Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kalam. Alamal insan amala alam. Assalatu wassalam ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah hadza sabah asraqu lakum minal kitab Al-Munir min safhati salasumi'ah wa salasun wa ila salasami'ah wahidun wa salasun. Bismillahirrahmanirrahim. Suma amarallahu al-muslimina an yattahadu min miqami Ibrahim musalla. Kemudian Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan tempat makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bi'anna yufaddiluhu ala ghairihi fi sholati, karena diutamakan untuk daripada yang lain dalam hal sholat. Lisyarafihi biqiyami Ibrahim fihi, untuk memuliakan dengan menegakkan sholat untuk Nabi Ibrahim menegakkan sholat di dalamnya. Fal amru fihi linadbi la lil wujubi, maka memerintahkan mereka perintah sholat di dalam itu hanya sunnah, tidak wajib. Wal muslimun makmurun bidzalik kama umiru bihi al-mu'minun al-mu'asiruna la Ibrahima al-Khalil alaihi salam. Dan orang-orang muslim diperintahkan seperti yang diperintahkan dengan hal itu sebagaimana diperintahkan orang-orang mukmin saat ini untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadzal baitu tahirun mutahhirun, dan rumah ini suci dan mensucikan. Wasaina Ibrahim Ismaila bitathhirihi minal ausani wa ibadatil asnami allati kana 'alaiha al-musyrikuna qabla an yasira fi yadi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada Nabi Ismail dengan mensucikan dari berhala-berhala dan penyembah berhala yang dulu orang-orang musyrik sebelum berada di tangan kekuasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa tadhiru min kulli rijsin hissi au danasin maknawi kal lugwi wal warafasi, dan mensucikan dari seluruh kotoran dan yang terindah atau kotoran yang maknawi seperti gurauan atau perkataan yang kotor. Watanazzu'a fihi, dan perdebatan di dalamnya. Hina ada al-manasiki wal ibadati kal tawafi was-sa'i bainas Shafa wal Marwah. Ketika menjalankan manasik dan ibadah seperti tawaf dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Wal iqamah fihi, dan mendirikan sholat di dalamnya.
waruku wasujud, dan ruku dan sujud. Waqat ru'ya an Nabi SAW, dan sungguh diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu lamma fataha Makkah, sungguh ketika dibuka kota Mekah, dakhalal masjid, maka Nabi masuk masjid, fawajaduhum qad nasabu alal baiti ausani, maka Nabi menemukan mereka di sekitar, menemukan patung-patung di sekitar rumah itu atau Ka'bah. Fa'amru bikasriha, maka memerintahkan untuk menghancurkannya. Waja'ala yad'inu fiha bi'audi fi yadihi, maka menusuk patung-patung itu dengan mengambil kekuasaan di dalam memindahkan kekuasaan ke dalam tangan beliau. Wa yaquluna, dan beliau juga seraya berkata, ja'al al-haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Surat Al-Isra ayat 81, yang artinya telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sungguh kebatilan pasti lenyap. Penjelasan tafsir ini menjelaskan tentang memuliakan Baitul Haram, itu Mekah, yang ada di Baitul Haram itu Ka'bah yang berada di Mekah, yang dimana pada zaman dulu orang-orang musyrik itu menggunakan Ka'bah untuk di sekitarnya sebagai tempat untuk ibadah, dan mereka mendirikan patung di sana. Dan Nabi Ibrahim juga ingin menghancurkan, dan kemudian pada saat Nabi memasuki ke kota Mekah atau terbukanya kota Mekah, Nabi pun memasuki Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala itu, seraya berkata, jalhal alku wa zahaqal batil innamal batila kana zahuqan. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwasannya kebenaran itu pasti akan datang dan kebatilan pasti akan dimundurkan atau dikalahkan oleh kebenaran, entah itu lama atau itu dekat. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadhihi faidatul yaum. Idza wajadtum minni al-ahta qawlan wa fi'lan fataqabbalu i'tidari wasmahuli. Asallahu wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa yaftahu 'alaina futuhal arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.